Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman ya. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua dimanapun kalian berada? Gimana nih kondisi akunnya? Sudah mulai gacor kah atau masih gagu? Ya gua harap sih semuanya tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi. Gua akan menampilkan dua buah video di sini, yang dimana di dua video ini dengan kasus yang berbeda ya teman-teman ya. Yang satu untuk permasalahan di GoFood, dan yang satu lagi untuk permasalahan di ride ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke topik pembahasan video gue di sini, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman driver ojek online, driver Gojek, driver GoPartner, atau mungkin memang di sini di luar dari driver ojol yang memang selalu dukung dan support channel gue untuk menjadi atau memberitakan info-info yang memang seputar dunia ojek online ya, yang dimana memang konten gue adalah konten-konten kritik, dimana ketika memang gue pribadi mendapatkan suatu masalah atau kejanggalan yang memang gue rasakan untuk memang gue suarakan, gue akan menyuarakannya di channel YouTube gue ya. Jadi channel YouTube gue adalah channel dimana aspirasi atau menyuarakan suara-suara driver khususnya Gojek atau ojek online ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi kita masuk ke topik video pertama teman-teman. Jadi di video pertama ini tadi malam gue baru dapat atau baru ketemu temen ya. Jadi dimana dia mengeluh kesahkan tentang orderan yang memang jaraknya itu lebih dari 2 kilo atau 3 kilo teman-teman. Dimana setelah dia jalan, di tengah perjalanan ternyata di cancel. Entah itu sistem, entah itu customer yang meng-cancel, gue juga kurang tahu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjutnya, gue sudah buat videonya di sini. Kita dengerin penjelasannya teman gue ini teman-teman. Oke, kita simak. Bang, ini dapat notif ya dari Gojek ya bang ya? Iya. Yeah. Ini kenapa nih bang? Ya tadi kita kan dapat orderan GoFood nih. Iya bang. Jarak ke restonya itu 4 kilo. Belum lagi macetnya, kita paksain kan, kita paksain. Iya, argonya lumayan kayaknya tuh. Argonya ya lumayan lah. Terus? Baru juga setengah perjalanan udah kena notif beginian, udah gitu, di cancel sama sistem. Katanya kita nggak jalan. Bensin udah habis sampai seliter dibilang nggak jalan. Oh gitu bang. Iya. Pas di tengah perjalanannya ke cancel sistem. Betul. Jadi pas sampai setengah perjalanan lah. Setengah perjalanan kita udah kena cancel sistem. Ini masalah udah dijemput tapi di tengah perjalanan di cancel ya bang ya? Iya, jadi rugi bensin, rugi apa ya bang ya? Iya jelas itu. Maksudnya jarak ke restorannya ini loh nggak kira-kira paling minim 2 kilo buset. 2 kilo bang. 2 Diambil kilo. tuh bang 2 kilo. Ya karena kalau seringan dilewatin serba salah. Hancur performa, dapat notif juga. Gitu. Udah kasih Mas Yoyo aja. Iya, kalau nggak diambil, kalau kita lewatin terus menerus nih. Ini aja hari ini berapa yang saya lewatin karena gara-gara itu semua. Oke. Terima kasih nih bang infonya nih bang. Sama-sama, semoga didengar sama pihak Gojeknya lah. Ya janganlah, kalau kasihan adapter yang ada di lokasi itu. Iya. Maksudnya itu driver kelima? Iya, jadi kita ini driver kelima yang dapat orderan itu. Ini kata restonya. Kata restonya itu udah 4 driver yang nggak jadi ambil orderan. Entah kenapa lah, alasannya apa saya juga nggak tahu gitu. Cuman kalau menurut aneh nih ada 2 kemungkinan. Satu, jarak yang ke restonya itu ya itulah sekitar 4 kilo jauh. Kedua, nganternya ke apa ya tadi ya, Kebayoran Baru. Dan itu kan sekarang Kebayoran Baru dari Senayan itu nggak bisa balik arah, nggak bisa muter balik gitu. Betul. Jadi kita harus jauh dulu muter. Nah itu Enggak, maksudnya ada 5 driver ini 5-5-nya di cancel sama sistem. Mungkin sama sistem, soalnya kata berarti yang punya restoran berarti 5 driver ini tetap diambil tapi di tengah perjalanan di cancel ya bang ya? kemungkinan besar kayak begitu. Soalnya si restonya udah tahu driver mana-mana aja tadi. Cuman gak batal
cancel lagi sampai menemukan driver saya yang nyampe ke resto itu. Dan itu pun saya ada triknya itu. Ada triknya karena kalau saya dijalanin seperti normal nggak mungkin saya juga nyampe. Berarti abang telepon resto, betul, digeser minta pin baru ke resto gitu ngatasinnya. Ya, tadi saya nelpon restonya, saya nyatet nomor restonya, kedua saya screenshot alamatnya, baru ketemu dan itu lebih dari 2 jam saya nyarinya tuh alamat. Gitu, karena bang. yang mengandalkan. Berarti ngatasinnya abang cocol, telepon ke resto, masukin pin, baru nyamperin ke resto gitu ya bang ya? Betul, persis kayak begitu. Wah itu tapi bahaya juga bang kalau kayak gitu bang, takutnya dikiranya udah kelar makanannya mau customer ya kan? Iya. Oke, terima kasih nih bang infonya bang nih. Sama-sama, terima kasih. Oke, jadi reaksi gue di sini ya, inilah yang gue bilang gue keluhkan dengan sistem Gojek yang dimana penjemputan itu di atas 2 kilo. Ini di atas 2 kilo nih teman-teman. Yang dimana memang kemarin yang sudah gue bahas itu sekitar 1 kiloan aja kita udah jauh sekali ya. Ini 2 kilo. Dimana dia bercerita temen gue ini di sini, dia sudah jalan, tapi di tengah perjalanan ini ke cancel. Nggak tahu apakah sistem yang meng-cancel atau customer yang meng-cancel. Ya kita nggak paham. Yang jelas gue sebagai driver kalau di posisi seperti ini tentunya gue sangat dirugikan. Kenapa dirugikannya? Karena gue kesana jalan itu pakai bensin, bukan pakai air ya Jack ya. Gue pakai bensin. Gue sudah menjemput, gue sudah rajin mau ngambil, tapi sistem atau customer ini meng-cancel. Jadi rugi segalanya menurut gue. Sistem yang membuat atau memberikan orderan kepada driver, tapi ketika driver ingin menjemput makanan atau paket atau orang ini di tengah perjalanan di cancel gitu loh. Ini gimana nih Jack? Coba dong jelasin dong. Kan sistemmu yang membuat seperti ini, tapi ketika mitramu, drivermu sedang menuju ke restoran, sedang berjalan ke tempat penjemputan, tiba-tiba di cancel sama sistem. Ini rugi loh Jack. Kami mitra driver tuh sangat dirugikan loh. Jadi tentunya juga banyak driver yang memang mengalami hal seperti ini. Jadi dari cerita temen gue ini, orang kelima berarti ya sedikit banyaknya pengalamannya sama apa yang dilakukan oleh sistem sama kepada driver-driver sebelumnya. Mungkin ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba sistem meng-cancel orderan dan tentunya ya rugi lah. 1 kilo itu berasa loh, itu bensin lumayan loh. Dan kita harus balik lagi, apalagi main di tengah, yang dimana kita nggak bisa putar balik, ya gitulah. Jadi gimana nih sistem Jack? Coba dong dirubah dong sistemnya, jangan begini dong. Kita tuh driver dirugikan loh. Ongkos sudah murah, sistem bobrok seperti ini merugikan driver kemana-mana gitu loh. Ya tetap aja salah-salah drivernya lagi gitu loh. Jadi menurut gua rugi seperti itu. Jadi gua pernah juga mengalami hal yang sama ya. Jadi seperti ini teman-teman kronologinya. Jadi gua dapat go ride ketika gua jemput, lumayan jauh jaraknya. Ketika gua jemput, tiba-tiba gua sampai di penjemputan, ternyata bukan yang gue jemput ini yang order, tapi orang lain gitu loh. Dia bilang sama gue, Pak, ini WA saya nggak dibaca, nggak dibalas contreng 1. Sampai dia kirimin fotonya, buktinya ke chat customer. Ya memang gue lihat contreng 1. Di sini permasalahannya, gue jauh loh jemputnya lo gitu loh. Gue jauh jemputnya tapi kayaknya nggak dihargain gitu loh, atau dianggap mungkin driver Gojek ini, ojek online ini bisa cancel kok. Kalau memang gue nggak suka, gue bisa cancel kok. Permasalahannya di sini, dari titik gue tempat duduk ke penjemputan itu kan jauh gitu loh. Dan gue harus membawa motor gue yang menggunakan bensin, bukan air gitu loh. Toh sampai di sana ternyata gue nggak dapat apa-apa, cuma dapat cancelan akibat ulah si customer sendiri gitu loh. Itu kan kecerobohan dia, bukan kecerobohan driver. Ya disinilah yang gue
permasalahkan driver ini di mata customer udah nggak ada harganya menurut gue. Jadi mereka bisa semena-mena melakukan cancelan atau berkata-kata kepada driver karena customer ini yang selalu diagung-agungkan oleh Gojek. Apapun yang mereka lakukan sama mitra atau sama driver ojek online atau Gojek, ya suka-suka dia. Kita sebagai driver selalu menjaga profesional, kita coba sabar, coba ramah kepada mereka, tapi ya balasannya ya lihat aja gitu loh. Mereka bisa kapan aja loh cancel orderan kita. Gila, gue bilang ini. Dan semakin kesini gue lihat udah nggak ada harganya lagi driver Gojek ini di mata customer. Ya contoh dari perlakuan yang memang kita ini suka dianggap orang yang menjijikkan dan sebagainya gitu. Jadi inilah yang Gojek agung-agungkan, Gojek mulia-muliakan customer seperti ini, dan imbasnya ya jatuhnya ke mitra. Kita dianggap sampah sama mereka. Yang gue bisa kapan aja, gue bisa melakukan apa aja sama lu. Ketika lu udah datang ke tempat penjemputan, gue cancel pun ini suka-suka gue. Lah bensin gue sampein bayar kalau udah sampai sono, apalagi penjemputan 1 kilo 2 kilo gitu loh. Jadi tolong nih Gojek nih didengarkan nih keluhan drivermu di sini gitu loh. Oke, lanjut ke video yang kedua di mana gue beberapa hari yang lalu dapet video ya yang dimana driver ini mendapatkan mungkin kayaknya layanan GoRide. Masalahnya sih di sini tentang kasus penipuan ya. Tentunya juga gue nggak menyalahkan sepenuhnya Gojek, tapi gue lebih tentang ke drivernya ya yang mungkin kurang was-was, mungkin kurang waspada hingga merugikan dirinya sendiri. Jadi driver ini handphonenya diambil oleh penumpang, seperti itu ya. Jadi untuk tahu kronologinya seperti apa, kita simak videonya berikut ini teman-teman. Saudara, saya ada di Polsek Bekasi Kota ingin melaporkan. Baru saja ada kejadian kasus sepertinya ini modus yang baru di mana rekan kita abang ojek online sedang mengantar penumpang. Ceritakan kronologisnya bang. Ya, jadi saya ngantar penumpang ke ruko niaga. Jadi saya disuruh beli kwitansi dari Indomaret itu. Dia ke tempat LG, ke toko LG, katanya mau beli laptop. Tapi pada saat beli laptop itu dia katanya butuh kwitansi, sempat balik lagi ke Indomaret. Nah, saya diminta tolong sama dia untuk beli kwitansi dan materai 2 gitu. Nah, setelah saya kembali, sebelum saya pergi dia minjem handphone saya katanya untuk bukti, untuk foto barangnya gitu, karena kamera dia kurang bagus gitu. Yaudah, akhirnya saya kasih handphone saya, terus saya beli materainya. Setelah saya kembali orangnya udah nggak ada. Kemudian saya tanya ke pihak LG-nya, ternyata dia nggak masuk ke dalam gitu. Jadi ini modusnya sangat baru ya, bagi rekan-rekan harus antisipasi. Dia juga meninggalkan tas ini, isinya kamera rusak ternyata. Ya, buka bang. Ini abang dengan abang siapa nih? Lutfi. Nah ini bang Lutfi ini dia percaya untuk membelikan kwitansi sementara dia handphone dipinjam karena si penumpangnya ninggalin tas yang isinya kamera-kamera. Ternyata rusak gitu ya? Sudah rusak ya Pak. Ya, jadi kita akan laporkan ke Polsek Bekasi Kota supaya pelaku bisa ditangkap dengan cepat supaya tidak merugikan abang-abang ojek online ini. Nah, ciri-ciri orangnya gemuk, pakai topi, ya bawa tas. Nah, dia ambil handphonenya mungkin untuk menghilangkan jejak. Tetapi nanti dengan melapor ke kantor polisi dengan bantuan Gojek, kantor Gojek pusat mungkin nanti bisa dilacak. Jadi inilah informasi terbaru. Kami akan masuk ke ruangan polisi sebentar supaya hati. Masuk ini bukan selatan dulu bang. Inilah kalau gue sih bilangnya nilainya ya ini keteledoran si driver yang memang dimana driver ini kalau gue lihat lugu banget ya, jadi sangat jujur sekali dan pasrah gue bilang. Gue mungkin pernah bahas tentang akun customer ini dimana untuk meregistrasi akun mungkin gue bilang
tidak menggunakan KTP. Tentunya ini menggunakan nomor telepon dan alamat email, di mana nomor telepon dan alamat email ini bisa kita dapatkan di mana saja gitu loh. Jadi gue pernah menyuarakan ketika memang ada customer yang ingin menginstal aplikasi Gojek customer, gue saranin untuk memasukkan nih KTP agar ketika memang ada satu masalah yang memang nantinya kita hadapi di sana, contoh kayak order fiktif dan kejadian-kejadian seperti ini, kita bisa tahu customer ini bernama siapa, alamatnya di mana, dan kita bisa lacak seperti itu. Jadi tentunya Gojek kayaknya tetap bersikeras menggunakan sistem yang memang nomor telepon dan alamat email saja ya. Jadi gue nggak tahu nih seperti apa lagi yang akan terjadi. Masih banyak kejadian-kejadian seperti ini yang menimpa driver-driver Gojek. Sangat kasihan banget gitu loh. Jadi pesan gue sih untuk Gojek ya, tolonglah ketika customer mendaftarkan akun customer aplikasi Gojek customer, maksud gue gunakan nih KTP Jack, gunakan nih KTP agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ini banyak, sering banget terjadi loh. Jadi bukan 1-2 orang yang memang dibohongin seperti ini. Ada yang ngambil motor, ada yang pura-pura minjem motor, ada yang pura-pura minjem handphone dan sebagainya, yang sehingga ya mitra atau driver Gojek sendiri yang kena imbasnya gitu loh. Kalau dia daftar akun customer pakai nih KTP, kantor kan bisa melacak siapa pemilik akun ini, di mana lokasinya, alamatnya di mana, dan tentunya mungkin dengan permuk juga kali ya, permuk atau pengenalan wajah biar jelas lebih detail lagi. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Jadi video-video di sini adalah video-video keluhan driver yang memang gue tayangkan di sini agar mungkin Gojek mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini gitu. Jadi gue akan terus update berita-berita informasi yang memang menyuarakan hak-hak driver, dan ketika memang sistemmu membuat kami sebagai mitra dirugikan, gue akan terus menyuarakan di YouTube gue ini teman-teman. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.